Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan saudara peserta Qiyad Ramadan Giram MTA Pusat 2041 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar langkah-langkah menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam menghafal Al-Qur'an, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih mushaf yang akan kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Satu mushaf untuk selamanya. Maka kita tidak perlu bergonta-ganti dalam menggunakan mushaf yang kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Mushaf yang kita gunakan adalah mushaf yang terdiri dari 30 juz, dan setiap juznya terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman, dan setiap halamannya terdiri dari 15 baris. Maka Bapak dan saudara yang ada di tempat bisa mengambil mushafnya dan dilihat apakah mushafnya ini sudah sesuai yang akan kita gunakan untuk menghafal atau belum. Kami ulangi, mushaf yang kita gunakan untuk menghafal adalah mushaf yang setiap halamannya terdiri dari 15 baris. Kemudian dalam setiap juz terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Setelah kita memilih mushaf yang akan kita gunakan untuk menghafal adalah kita bisa memulai langkah-langkah untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah at-tahiyah atau persiapan. Dalam langkah ini kita menyiapkan hati kita, menghadirkan dalam hati kita bahwa kita menghafal Al-Qur'an ini adalah untuk mencapai ridha Allah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari apapun. Maka kita hadirkan dalam diri kita, dalam hati kita bahwa kita menghafal Al-Qur'an ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mencari tempat yang nyaman untuk menghafal Al-Qur'an, yang di situ jauh dari pemandangan-pemandangan yang akan mengganggu kita dalam menghafal Al-Qur'an, atau pemandangan-pemandangan yang akan membuat pikiran kita berpikir banyak hal. Maka kita coba cari tempat yang tidak terlalu banyak pemandangan, sehingga kita bisa fokus dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian setelah kita menyiapkan tempat, kemudian jiwa kita, hati kita untuk siap menghafal Al-Qur'an, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa memulai dengan amaliyatut taskhin, yaitu pemanasan, pemanasan untuk menghafal Al-Qur'an. Sebagaimana kita berolahraga, ketika kita ingin melakukan olahraga, sebelumnya kita melaksanakan pemanasan. Agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan ataupun terjadi badan kita sakit, karena kita tidak melakukan pemanasan. Begitu juga ketika kita ingin menghafal Al-Qur'an, maka kita juga perlu untuk melakukan pemanasan, sehingga ketika kita menghafal Al-Qur'an kita bisa dengan mudah, ringan ketika kita mengucapkan ayat-ayat yang kita hafalkan. Dalam langkah pemanasan ini adalah kita mencoba untuk menghafal, maksud kami membaca berulang-ulang, membaca berulang-ulang sampai ayat tersebut ringan di lidah kita, sehingga kita tidak perlu kesulitan, sulit untuk mengucapkan. Misalnya dalam Al-Qur'an ada lafaz wastafziz, maka kita akan
ketika kita ulangi berulang-ulang ya, maka kita akan mudah mengucapkannya. Wastafziz ya, wastafziz ataupun ayat-ayat yang lainnya ya. Maka kita perlu pemanasan, maka kita baca berulang-ulang ya. Selain itu kita juga perlu memperbaiki bacaan kita ya. Sebelum menghafal Al-Qur'an ya, kita harus benar dulu ya dalam membacanya ya. Jangan sampai ketika kita nanti sudah proses menghafal ya, bacaan kita masih salah ya, sehingga akan menghasilkan hafalan yang salah juga ya. Maka dalam proses pemanasan ini selain kita mengulang-ulang bacaan, sekaligus kita juga memperbaiki bacaan kita ya. Bagaimana caranya ya? Maka kita juga perlu belajar yang namanya tahsin ya. Maka dalam kesempatan kali ini ya, kita akan membaca surah Al-Hasyr, maka kita akan sampaikan ya bagaimana cara membaca dengan benar. Kemudian dalam pemanasan ini juga kita bisa mencoba untuk mengerti makna dari setiap kata dalam Al-Qur'an ya. Misalnya wa artinya apa, ma gitu ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu itu artinya apa, maka kita bisa pahami ya. Sehingga ketika kita nanti menghafal kita bisa menghayatinya, kemudian kita bisa merenungi ayat yang kita hafal ya. Kemudian setelah kita pemanasan ya, membaca berulang-ulang ya, kurang lebih ya 10 sampai 15 menit kita coba baca berulang-ulang ayat yang akan kita hafal ya. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu amaliyatut tarkiz ya. Dan ini adalah langkah yang terpenting dalam menghafal. Tarkiz ya. Tarkiz artinya fokus ya, kita menghafal ya. Maka ayat yang sudah kita baca berulang-ulang tadi ya, coba kita fokus untuk menghafal ya. Kalau tadi kita hanya membaca saja berulang-ulang, maka dalam tarkiz ini kita mencoba untuk fokus menghafal sedikit demi sedikit ya. Ketika kita berhadapan dengan ayat yang panjang ya, maka kita bisa membaginya jadi beberapa bagian ya. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Kita bagi dalam beberapa potongan ya. Misalnya dalam satu ayat terlalu panjang, tetapi ketika kita mampu dalam satu ayat itu kita hafalkan, maka bisa langsung kita hafalkan ya. Dalam tarkiz ini ya, ketika kita menghafal ya, kita usahakan mata kita benar-benar melihat ya mushaf yang akan kita hafalkan ya. Ayat yang akan kita hafalkan kita benar-benar lihat ya. Benar-benar lihat, kita seakan-akan kita akan merekamnya ya. Seakan-akan kita akan merekamnya. Maka kita fokus ya ayat yang kita hafal. Kita lihat ya, benar-benar kita perhatikan ya. Setelah kita menghafal ya potongan ayat ya atau satu ayat ya. Kalau terlalu panjang berarti kita potong ya. Kita setelah kita mengulang-ulangnya ya, ketika kita sudah mampu untuk melafadzkannya tanpa melihat, maka kita coba tutup mushaf kita ya. Kemudian kita mencoba melafadzkannya ya. Kita coba lafadzkan. Ketika kita mampu untuk melafadzkannya ya, jangan senang dulu ya. Kita ulangi 3 sampai 5 kali ya tanpa melihat mushaf ya. Ketika kita sudah bisa, maka kita bisa melanjutkan ke potongan ayat yang berikutnya ya. Kemudian yang terakhir adalah ar-rabtu ya. Jadi pengikatan ya, pengikatan. Kita ikat antara ayat pertama ya atau potongan ayat pertama dan ayat selanjutnya ya. Fungsinya apa? Kadang kita ketika menghafal ya, satu ayat selesai ya, kemudian kita langsung ayat berikutnya ya. Kita kadang lupa ya, setelah ayat ini kemudian awal ayat berikutnya apa. Maka kita perlu mengikat ya antara akhir ayat kemudian kita ikat dengan awal ayat ya, ayat yang berikutnya gitu. Kemudian kita coba praktekkan ya di surah Al-Hasyr ya, ayat 18 sampai dengan
maaf maksud kami ayat surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 ya. Coba kita praktekkan ya. Sebelumnya tadi kita sampaikan dari awal persiapan, kemudian pemanasan, kemudian tarkis, fokus, kemudian pengikatan ya, pengikatan. Coba kita praktekkan ya. Yang pertama adalah kita siapkan dulu niat kita menghafal ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menghadirkan niat itu, kemudian kita coba taskhin, pemanasan ya. Coba kita perhatikan di surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 ya. Kita mulai dari ayat 18. Di situ berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya. Coba kita lihat ya. Di situ ada ya mad jaiz ya. Mad jaiz dibaca 4 sampai 5 ya. 5 harokat ya. Ya dibaca 5 harokat ya. Kemudian ayyuhalladzina ya. Ai di situ ditekan ya. Ada ya tasdid. Ya ayyuhalladzina ya. Halladzina zi di situ 2 harokat ya. Mad tabi'i ya. Halladzina amanu a-nya panjang 2 harokat. Amanut ya, di situ nunya mad tabi'i karena dia setelahnya ada ta ya, bertasdid ya, maka kita langsung menyambungnya ya tanpa memanjangkan huruf nunnya ya. Amanut taqullaha ya, di situ ada lafzul jalalah ya, di sini dibaca tebal ya. Jadi kita coba sambung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya. Selanjutnya wal tanzur ya. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf dha ya. Maka kita baca, hukum bacaannya adalah ikhfa ya. Kita samarkan antara huruf nun sukun dengan huruf dha ya, dha. Wal tanzur ra-nya dibaca tebal ya karena sebelumnya dia berharokah dhammah ya. Wal tanzur ya. Kemudian nafsum ya, fa-nya dia mengalir ya. Nafasnya termasuk suaranya juga. Nafsum ya. Kemudian di situ ada dhammatain bertemu dengan mim ya, maka kita baca idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah kita masukkan ke huruf mim dengan mendengungkan ya. Nafsum ma qaddamat li ghad ya. Nafsum, jangan lupa untuk menyempurnakan harakah dhammah ya. Kita monyongkan bibir kita. Nafsum ma qaddamat li ghad. Qaddamat itu ya. Di situ ada huruf ta ya yang bersukun ya. Maka kita baca syiddah kuat tetapi dia mengalirkan nafasnya. Qaddamat itu ya. Nafsum ma qaddamat li ghad itu ya. Kemudian wattaqullah ya, di situ ada nun bertasydid ya, maka kita tahan. Inna 2 harokat. Inna, kemudian Allah lafzul jalalah. Innallaha kita tebalkan. Innallaha, nanya jangan ikut tebal ya. Inna bukan na tapi na. Innallaha ya, kita tebalkan. Kemudian khabirum bi ya, di situ ada mad tabi'i ya, 2 harokat. Khabirum ya, di situ ada iklab ya, dhammatain bertemu dengan ba ya, maka kita ubah tanwinnya dengan huruf mim ya. Biasanya ada tanda mim kecil di atasnya. Innallaha khabirum bima ya. Rum ya, kita monyongkan ketika membaca ro ya.
bima ta'malun ya. Khabirum bima ta'malun. Ya, di situ ada mad arid li sukun ya, dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya. Selanjutnya di ayat 19 ya. Wala lam 2 harokat ya, mad tabi'i. Wala takunu ku 2 harokat, nu juga 2 harokat ya. Wala takunu 2 harokat semua ya. Jangan sampai yang terakhir biasanya hilang. Wala takunu kal, jangan seperti itu ya. Jadi nunnya ini juga sama 2 harokat ya. Wala takunu kalladzina, zi itu juga 2 harokat ya, mad tabi'i. Nasullaha ya, sama lafdzul jalalah. Fa'ansahum, di situ ada nun sukun bertemu dengan sin ya, bacaan ikhfa ya, kita samarkan ya. Fa'ansahum anfusahum, sama ya. Anfusahum, nun bertemu dengan fa ya. Selanjutnya ulaika, lamnya termasuk bacaan mad wajib muttasil ya, kita baca 5 harokat ya. Ulaika humul fasiqun, fa 2 harokat ya. Kemudian fasiqun ya, itu juga kunnya dibaca mad arid li sukun ya, 2, 4 atau 6 harokat ya. Selanjutnya di ayat 20, la yastawi ya, di situ ada lamnya mad tabi'i ya, 2 harokat. La yastawi, wi di situ ada mad jaiz ya, karena dia ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata ya. La yastawi asha ya, shad ya, as tebal, kemudian sebelumnya tipis ya, jangan sampai ikut tebal tapi a, asha ya, ashabun ya, di situ ada lam syamsiyah ya, dimasukkan ke huruf nun ya. Ashabun nari wa ashabul jannah, itu ya. Jan itu ada gunnah ya, ditahan. Kemudian ashabul jannah sama ya, nunnya ada tasydidnya ya, ada syiddahnya ya. Ashabul jannati humul faizun ya. Fa-nya di situ mad wajib muttasil ya, 5 harokat. Kemudian faizun di situ mad arid li sukun 2, 4 atau 6 harokat ya. Sudah selesai yang kita baca ya. Maka ayat-ayat tadi kita baca berulang-ulang ya, karena akan kita hafalkan ya. Ayat 18, 19 ya, 20 kita baca berulang-ulang ya, di langkah pemanasan ini ya, agar kita terbiasa untuk mengucapkan ayat-ayat ini ya, ayat-ayat ini di lidah kita terasa ringan ya, terasa ringan. Jangan sampai ketika kita sudah proses menghafal masih susah kita menghafalnya, membacanya ya, masih terbata-bata dalam membacanya ya. Maka kita lancarkan dulu ya membacanya. Kita baca berulang-ulang 10 sampai 15 menit ya. Setelah itu ya baru kita fokus ya. Misalnya kita akan menghafal ayat 18 ya, ayat 18 ya. Misalnya ini terlalu panjang ya, maka kita baca dulu ayat 18 ini yang bagian awal dulu ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sampai situ dulu misalnya ya. Kita potong dulu ya. Kita baca berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita baca berulang-ulang. Nah, kemudian kita coba tutup mushaf kita ya, coba. Setelah kita tutup, coba kita lafadzkan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Setelah kita bisa sekali membacanya ya, coba kita ulang ya 3 sampai 5 kali ya. Setelah kita bisa membacanya 3 sampai 5 kali ya, tanpa ada kesalahan kita bisa melanjutkan potongan selanjutnya ya. Tetapi kalau belum bisa ya, maka kita lihat dulu, enggak apa-apa ya. Kita lihat dulu, misalnya kita ya ayyuhalladzina, terus apa tadi misalnya ya, lupa. Maka kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu, kita baca dulu, kemudian kita coba lagi ya. Setelah bisa kita coba ulangi 3 sampai 5 kali. Setelah bisa, maka kita lanjutkan ya di ayat selanjutnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, dengan cara yang sama ya, kita baca berulang-ulang ya. Setelah bisa ya, kita coba tutup ya. Mushaf kita ulangi 3 sampai 5 kali ya. Prosesnya sama ya. Setelah bisa kita coba ulangin dulu ya dari awal ya. Dari ya ayyuhalladzina sampai nafsum ma qaddamat lighad, sampai situ ya. Kita ulangi. Ketika sudah bisa kita lanjutkan ya. Sampai kita menghafal ayat 20 ya. Sudah, misalnya kita sudah selesai ya dengan cara yang tadi ya, sama diulang-ulang tadi, sepotong-sepotong tadi. Terakhir adalah kita sampai pada amaliyah ar-rabtu ya. Jadi kita ikat ya. Misalnya di akhir ayat 18 dengan awal ayat 19 ya, agar kita tidak lupa ya. Kita ikat akhir ayat 18 dengan awal ayat 19. Di situ disebutkan ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, itu di ayat 18. Kemudian di ayat 19-nya wala takunu ya. Maka kita bisa mengikatnya dengan mewasalkan ya. Mengikatnya dengan mewasalkan ya. Seperti ini. Innallaha khabirum bima ta'maluna wala takunu ya, kita wasalkan ya. Ingat ketika kita wasalkan ya, diperhatikan akhir ayat 18 ta'maluna ya, itu berubah hukum bacaannya dari mad arid li sukun berubah menjadi mad tabi'i, maka hanya boleh kita baca 2 harokat ya, tidak boleh lebih ya. Ketika kita wasalkan ya. Kita ulangi innallaha khabirum bima ta'maluna wala takunu ya, kita ulang-ulang itu ya. Fungsinya apa ya? Ketika kita nanti sampai pada akhir ayat 18 ya, kita akan langsung bisa refleks ya untuk menghafal ayat 19 ya. Ketika kita awalnya ingat, insya Allah selanjutnya ingat. Tetapi kalau awalnya sudah lupa ya, maka kita selanjutnya juga akan lupa. Maka kita ikat ya. Sama dengan di ayat 20 ya. Ayat 19 dan 20 ya. Kita ikat akhir ya, ayat 19 dengan awal surat awal ayat 20 ya. Misalnya seperti ini ya. Ulaika humul fasiquna la yastawi ya, kita baca berulang-ulang ya. Ulaika humul fasiquna la yastawi, kita baca berulang-ulang ya. Diperhatikan lagi di akhir ayat 19-nya ya. Fasiquna, kunya ini berubah ya, berubah dari mad arid lisukun menjadi mad tabi'i, maka hanya boleh dibaca 2 harokat ya, tidak boleh lebih ya. Maka setelah kita selesai ya proses menghafal ini ya, dari potongan-potongan ayat ini ya, kemudian kita ikat ya, kita ikat menjadi satu ya, agar hafalan yang kita sudah hafal ini tidak lupa ya. Kita sudah sampai ayat akhir, kemudian ayat awalnya lupa. Maka kita prosesnya sepotong pertama, kemudian kita hafalkan sepotong kedua, ya, kita gabungkan ya. Kemudian kita hafal lagi potongan berikutnya, kita ulangi dari ayat pertama,
kita lanjutkan potongan berikutnya, kita ulangi terus ya dari awal agar tidak lupa ya. Bapak dan saudara peserta Giat Ramadan Giram MTA Pusat 2041 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan proses menghafal tadi ya, insya Allah kita akan mendapatkan hafalan yang mutkin ya, hafalan yang bagus, hafalan yang kuat ya. Maka perlu kita perhatikan prosesnya ya dari awal ya. Kami ulangi lagi. Yang pertama adalah at-tahiyah ya, kita persiapan dulu ya. Persiapan baik itu dari segi tempat ya, kemudian niat kita ya, kemudian mushaf yang akan kita gunakan ya, betul-betul kita siapkan dengan baik ya. Kemudian setelah itu kita bisa memulai ya langkah berikutnya, yaitu amaliyatut taskhin ya. Amaliyatut taskhin atau pemanasan ya. Kita baca berulang-ulang tentunya dengan bacaan yang benar ya, bacaan yang benar. Kita baca berulang-ulang dengan bacaan yang benar. Setelah itu baru kita tarkis ya. Kita mulai menghafal, fokus pada potongan-potongan ayat ya. Atau kalau kita mampu satu ayat langsung, bisa kita hafalkan satu ayat langsung ya. Setelah itu bisa kita mengulang-ulang lagi ya. Mengulang-ulang karena inti dari menghafal itu adalah mengulang-ulang ya. Tanpa kita ulang-ulang maka hafalannya akan lemah ya. Sebaliknya kalau kita jarang mengulang-ulang, maka hafalan kita akan menjadi lemah ya. Bapak dan saudara peserta Giat Ramadan MTA Pusat Giram 2041 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam menghafal Al-Qur'an ya, dalam langkah tarkis ini kita bisa coba merenungi ya ayat-ayat atau makna dari ayat-ayat yang akan kita hafal ya. Misalnya tadi yang kita hafalkan ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya artinya wahai ya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah ya. Wal tanzur ya, dan hendaklah melihat nafsun, setiap diri, ma qaddamat ya, apa yang dia lakukan, lighad, untuk hari esok, yaitu hari akhirat ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah khabirum ya, khabir, maha teliti, bima ta'maluna ya, terhadap apa yang kalian lakukan ya. Kemudian di ayat 19, wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi, kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha ya, mereka itu lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah lupa terhadap diri mereka ya, melupakan mereka ya. Ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al-fasiquna ya, orang-orang yang fasik ya. Kemudian di ayat 20, la yastawi ya, tidak sama ya, la, tidak, yastawi, sama, ashabun nari ya, penghuni neraka, wa ashabul jannah ya, wa, dan ashabu, penghuni, al jannah, surga ya. Ashabul jannah, penghuni surga, humul faizun ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Maka dengan kita mengerti maknanya ya, makna setiap katanya ya, maka kita akan lebih mudah dalam menghafal, termasuk dalam mentadaburi ayat-ayat yang kita hafal ya. Maka untuk mengerti ya, makna perkata ini, kita bisa menggunakan mushaf yang terdapat di dalamnya terjemah perkata ya. Kita bisa melihatnya makna perkata, sehingga kita lebih mudah dalam menghafal ya. Baik, kita coba baca ya dari ayat 18 sampai 20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Baik, alhamdulillah ya. Insyaallah ketika kita melakukan ya langkah-langkah ya dari awal tadi sampai akhir, insyaallah kita bisa menghafal dengan hafalan yang baik ya, dengan hafalan yang baik ya. Ketika kita masih ragu ya dalam menghafal ya, ataupun masih banyak kesalahan-kesalahan, maka itu wajar ketika kita baru mulai untuk menghafal ya. Maka semakin sering kita menghafal, maka kita akan semakin mudah ya dalam menghafal. Maka dalam menghafal ini pun juga perlu apa? Perlu proses ya, perlu proses ya. Maka kita harus lakukan dengan sabar ya, kemudian sungguh-sungguh ya, kemudian fokus ya. Jangan sampai ketika kita tidak bisa menghafal ya, kita bukan tidak bisa menghafal ya. Ketika kita belum bisa menghafal, jangan sampai kita mengklaim bahwa diri kita itu tidak bisa menghafal ya. Mungkin kita belum menghafalnya ya, belum membacanya dengan berulang-ulang ya. Mungkin kita membacanya kurang ya, atau mungkin ya bacaan kita masih banyak yang salah ya. Maka kita coba proses yang sudah disampaikan tadi, langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi ya, kita lalui satu persatu dengan sabar ya. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan hafalan yang bagus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Allah sendiri sudah berjanji bahwa Allah akan memudahkan bagi siapapun yang mau ya untuk mempelajari Al-Qur'an ini ya. Maka tentu kita yakin ya dengan firman Allah ini ya, karena Allah sendiri menyampaikan la raiba fih ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini ya. Allah berjanji demikian, maka kita yakini ya. Jangan sampai kita mempunyai mindset yang berlawanan ya. Saya susah menghafal Al-Qur'an ya, saya tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Maka kita jauhkan ya pikiran-pikiran seperti ini ya. Kita jauhkan dari diri kita ya, dari pikiran kita ya. Kita jauhkan, kita setting diri kita bahwa Al-Qur'an itu mudah ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak dan Saudara peserta Giat Ramadan Giram MTA Pusat 2041 ya, dalam sesi ini ya, menghafal ayat Al-Qur'an ini kita bisa terapkan di ayat-ayat yang lain ya. Kalau ya, hari ini ya, waktu ini kita fokus pada surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 ya, maka kita bisa terapkan ya di langkah-langkah tadi pada ayat-ayat yang lain ya, atau surat-surat yang lain ya. Dan harapannya kita bisa menambah ya hafalan kita, tidak hanya di surah Al-Hasyr ini ya, kita tambah di hafalan yang lain ya, di surat-surat yang lain ya. Misalnya kita mulai ya dengan menghafalkan juz 30 ya, dari surah An-Naba ya, An-Nazi'at ya, seterusnya sampai An-Nas ya. Dan kita tidak perlu terburu-buru ya, tidak perlu terburu-buru ya. Kita sabar, kita lalui langkah-langkah ini ya dengan baik, insya Allah kita akan mencapai
hafalan yang baik ya, dan kita harapkan kita bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz ya. Dan di awal Ramadan ini ya, kita bisa momen ini bisa menjadi batu loncatan kita ya untuk menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan ya, atau menghafal Al-Qur'an 30 juz, dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Jangan sampai umur kita ya, kemudian kesibukan kita menjadi penghalang kita ya. Karena Allah sendiri sudah berjanji tadi ya akan memudahkan ya. Maka tinggal kesungguhan kita seperti apa ya. Kesungguhan kita dalam menghafal ya, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, seperti apa ya. Maka kita coba momen Ramadan ini kita gunakan untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an ya. Juga sebagai awal kita untuk menghafal ya, ataupun yang sudah pernah menghafal ya, dilanjutkan ya untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz ya. Peserta Giram, Giat Ramadan MTA Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an disebutkan tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an ya, ataupun membaca Al-Qur'an, ataupun orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Di antaranya adalah disebutkan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran ya. Orang yang mahir ya, al-mahiru bil Qur'an, yang mahir dalam Al-Qur'an ya, entah itu membacanya, menghafalkannya ya, mengamalkannya ya. Ma'as safaratil kiramil bararah ya, mereka disamakan derajatnya dengan as-safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia ya. Waladzi yaqra'ul Qur'an ya, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, dan mereka terbata-bata untuk membacanya, wa huwa 'alaihi syaqun ya, dan mereka merasa berat ya ketika melafadzkan ayat-ayatnya ya. Lahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala ya. Maka tidak ada ruginya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, sama sekali tidak ada ruginya ya. Entah kita sudah baik bacaannya atau dalam proses belajar ya, Allah memberikan kita apresiasi ya. Keduanya Allah memberikan apresiasi kepada 2 tipe orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Kemudian setelah kita hafal tidak cukup sampai di situ ya, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ya, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha ya. Apakah mereka tidak mentadabburi ayat Al-Qur'an ya? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah terkunci ya. Maka kita hafal Al-Qur'an ini ya, kita praktekkan dalam salat kita ya. Kita gunakan ayat yang sudah kita hafal ini dalam salat kita ya. Karena dengan demikian ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafal ya akan terjaga ya. Selain itu bisa kita mentadaburinya ya dalam salat kita ya. Kita lafadzkan dalam salat kita ya, kemudian kita tadaburi ya, kemudian kita amalkan, yang lebih penting ya, kita amalkan ya. Karena yang disebut penghafal Al-Qur'an itu ada 3 minimal ya. Yang pertama adalah hifdzul alfad ya, yaitu yang pertama adalah hifdzul alfad, menghafalkan lafadz-lafadznya ya, seperti yang kita lakukan tadi ya. Kemudian hifdzul ma'ani ya, yaitu menjaga makna Al-Qur'an ya, seperti yang kita lakukan pengajian-pengajian ya, kita belajar makna-makna ayat Al-Qur'an ya, hifdzul ma'ani ya, artinya kita menjaga makna Al-Qur'an ya agar tidak terselewengkan ya. Yang terakhir adalah hifdzul amal ya, kita menjaga amal yang dari ayat yang sudah kita hafalkan. Maka 3 hal ini ya, hifdzul alfad ya, hifdzul ma'ani, hifdzul amal ya. Maka kita praktekkan ya, betul-betul kita praktekkan ayat-ayat yang sudah kita hafal ya. Jadi tidak hanya berhenti kita sudah menghafal Al-Qur'an ya dengan baik, tetapi juga kita amalkan ya. Kita praktekkan ayat yang sudah kita hafal ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak dan saudara peserta Giat Ramadan,
Giram 2041 MTA Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah belajar ya langkah-langkah atau tutorial dalam menghafal Al-Qur'an ya. Dari yang pertama tadi kami ulangi, yaitu persiapan ya. Kemudian yang kedua pemanasan, yang ketiga adalah fokus, tarkiz ya. Kemudian diulang-ulang ya ayat yang sudah kita hafal, yang terakhir adalah kita ikat ya ayat-ayat yang sudah kita hafal ya. Maka proses tadi ketika kita lalui dengan baik, insya Allah kita akan menghasilkan hafalan yang baik ya, hafalan yang mungkin ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.